di abad kedua Nahdlatul Ulama. Bansur, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, fatayat, pagar nusa, eshari, balam-balam, kader-kader NU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Kembali lagi ke channel Martian Bagas Kurniawan. Jangan lupa sahabat-sahabat semua di like and di komen. Sahabat dimanapun panjenengan berada, Nahdlatul Ulama memperingati usianya yang menyentuh 1 abad. Kiprah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ini, terhadap kehidupan berbangsa sudah terlihat sejak berdiri pada tahun 1926 silam. Mulai dari dikeluarkannya resolusi jihad pada tahun 1945, turut serta dalam finalisasi Pancasila melalui Piagam Jakarta. Aktif sebagai partai politik pada tahun 1955 hingga dikeluarkannya Hito pada tahun 1984 di Muktamar. Bahkan cucu pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus mantan ketua umum PBNU pada tahun 1984 hingga 1998, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur, pernah berhasil menduduki kursi presiden pada tahun 1999 hingga 2001. Ormas yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari selama 100 tahun perjalanan dikenal dinamis dan kerap terjadi tarik-menarik kepentingan di dalam politik hingga pemilu. Depolitisasi NU kemudian mengemuka di era kepemimpinan Ketua PBNU Gus Yahya Kholil Stakuf atau biasa dipanggil Gus Yahya. Gus Yahya menyesalkan pada Pilpres tahun 2019 lalu ada mobilisasi dukungan dengan dijadikan identitas NU sebagai senjata. Beliau kemudian mengaku hal ini terjadi karena masih ada kecenderungan politik identitas yang kuat di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Beliau Gus Yahya menyebutkan, ini saya bacakan, kecenderungan politik identitas itu bertalian dengan syahwat kader NU yang menurutnya masih kuat. Saat terpilih menggantikan Kiai Haji Akil Sirot, Gus Yahya mendeklarasikan tidak ada lagi capres dan cawapres dari PBNU di Pilpres tahun 2024. Kita semua mengetahui pergantian regenerasi di dalam PBNU dari Kiai Haji Said Akil Sirot digantikan oleh Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya ini. Dengan Gus Yahya mengangkat visi besar, yakni menghidupkan kembali Gus Dur atau menghidupkan kembali nilai-nilai Gus Dur, yakni kedamaian, kemanusiaan, dan lain-lain. Beliau pun ogah PBNU dijadikan alat politik oleh kelompok manapun. Gus Yahya kemudian menyinggung relasi dekat PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB sendiri diinisiasi dan dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu satu hal, tapi sekali lagi tidak boleh NU ini jadi alat dari PKB
atau dikooptasi dengan PKB, ujar beliaunya Gus Yahya. Kita tahu di beberapa tahun kemarin politik identitas NU sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik. Maka dengan terpilihnya Gus Yahya ini semakin mengetahui, semakin kita ketahui bahwa tujuan besar NU bukan hanya ada di Indonesia, tapi menjaga perdamaian dunia. Itulah sebabnya Gus Yahya selalu berpesan kepada kita semua, kepada khalayak umum, siapa saja yang ingin berpolitik silakan. Bahkan kalau ada pengurusnya, pengurus PBNU yang ingin nyapres ataupun cawapres, silakan bertanda tangan dan menyatakan diri keluar dari pengurus Nahdlatul Ulama. Hal ini semakin menarik karena petinggi partai PKB yang kemarin-kemarin selalu menggunakan NU sebagai alat untuk meraih suara, menggapai suara, akhirnya sekarang agak ramai karena Gus Yahya ingin NU itu bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan. Terima kasih.